但只要有此宝在手，但我对他，我必碎你！此币并非古神之币，出现了这通天巨币，这就是皆有几出。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-145, yang dimana pada cerita sebelumnya Wali mencoba untuk mendapatkan esensi logam dari Moongenser, yaitu dengan mengambil tulangnya Moongenser, tetapi hal itu membangunkan Moongenser dan Wali kejar-kejaran dengan Moongenser, dan di tengah itu juga adanya Tanglan yang telah terbebas dari sistem percanaannya Moongenser. Dan singkat cerita, Tanglan mencoba untuk melawan Moongenser, tetapi ia kalah dan hartanya Tanglan diambil oleh Walin. Dan singkat cerita, Walin juga menghadapi Moongenser yang pada akhirnya Walin kalah dengan kehilangan tubuh fisiknya, dan Walin pun pada akhirnya bisa kabur dengan pergi ke wilayah utara dari All Heaven. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang hanya tersisa dari roh primordialnya melakukan perjalanan pada wilayah utara dari Luotian. Yang singkat cerita, di tempat tersebut naluri roh primordialnya Walin membawa Walin ke sebuah tempat planet Guntur, yang di sini Walin mengerti kenapa ini bisa terjadi karena roh primordialnya yang telah menyatu dengan naga Guntur purba, yang secara alami naluri Gunturnya Walin akan membawa tempat yang akan bisa memberikan keamanan kepada Walin, dan tempat planet Guntur inilah merupakan tempat tersebut. Dan Walin berniat untuk pergi ke planet Guntur agar dirinya bisa memulihkan semua kondisinya dari roh primordialnya yang rusak dan juga mengembalikan tubuh fisiknya. Tetapi Walin juga merasakan adanya sesuatu hal yang tidak beres pada planet Guntur ini karena guardian celestialnya menjauh dari planet itu, membuat Walin pun curiga, dan Walin memutuskan membiarkan guardian celestialnya untuk tetap berada di permukaan, sedangkan Walin ia akan pergi untuk memeriksa di planet Guntur tersebut. Baru saja Walin memasuki planet Guntur itu, Walin sudah merasakan Guntur yang berada di planet itu memiliki kandungan dari kekuatan Guntur murni yang sangat mirip dengan Guntur purba yang dimiliki Walin. Hal ini membuat Walin bersemangat untuk bisa memanfaatkan energi Guntur murni ini dalam pembentukan tubuh barunya. Setelahnya Walin langsung mendarat di planet Guntur tersebut, dan Walin langsung memulihkan kondisi tubuhnya dengan menyerap Guntur murni di planet Guntur itu. 我的元神就完全修复，已吸纳了海量离听之力，恢复元神之时。 Ya, singkat cerita, dalam waktu 10 hari jiwanya Walin dapat dipulihkan total berkat energi Guntur murni. Setelahnya Walin memasuki pemulihan pada tubuh fisiknya, yang di sini Walin ia kembali menyerap energi Guntur murni yang berada di planet Guntur tersebut, yang pada akhirnya proses dari pembuatan tubuh fisik menghasilkan sebuah kepompong yang sama seperti dalam pembuatan tubuh fisik dari warisan dewa kuno yang Walin dulunya dapatkan. Singkat cerita, 60 tahun telah berlalu dan sekarang tubuh fisiknya Walin akhirnya telah terbentuk sempurna, dengan di sini juga memiliki tampilan baru dengan rambut berwarna hitam. Sekaligus juga Walin merasakan pada tubuh barunya ini memiliki kekuatan Guntur murni yang sangat kuat, sesuatu unsur yang tidak dimiliki oleh tubuh lamanya Walin. Dan bagaimana menurut kalian? Kalian lebih suka dengan Walin rambut putih atau Walin rambut hitam? Kalau rambut hitam ini mengingatkan Walin masih berada di tahapan awal kultivasi, yang waktu itu adanya tanda tindik hitam di dahinya. Setelah tubuh fisik Walin pulih, di sini Walin berniat untuk melanjutkan tugasnya, yaitu ia ingin untuk menyempurnakan mutiara tiannya dengan esensi logam yang telah ia dapatkan dari tulang Moongenser. Setelahnya Walin memulai penyerapan dari esensi logam tulang Moongenser, memasukkannya ke dalam mutiara tian dengan menggunakan bendera 1 miliarnya sebagai pelindungan di sekitar. 望月谷巨大，贪婪这些宝物，
Dan sekaligus juga Walin sadar kalau penyerapan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, jadinya Walin memutuskan untuk memanfaatkan waktu kosong ini dengan harta apa saja yang telah ia dapatkan setelah menghadapi Tanglan sebelumnya. Walin melihat harta-harta tersebut dan Walin dibuat kagum dengan harta-harta yang dimiliki oleh Tanglan karena harta-harta yang dimiliki oleh Tanglan memiliki kualitas yang tinggi, dan di sana Walin mulai memeriksa hartanya Tanglan dengan memeriksa sebuah harta gunung. Yang Walin memeriksa harta gunung abadi tersebut menyadari bahwasannya di dalam harta ini tersimpan dari gunung jiwa abadi yang memiliki kemampuan yang sangat kuat dan cocok sekali dalam penggunaan di ranah tingkatan kedua. Walin pun mencoba untuk mengambil alih harta tersebut, menghapus jejak kehidupan Tanglan pada harta tersebut. Tetapi sayangnya karena harta itu yang sangat kuat membuat Walin tidak bisa untuk menggunakannya, tetapi Walin tetap akan menyimpan harta itu karena Walin merasa harta ini akan memiliki kegunaan untuk melihat bagaimana kekuatan dari ranah tingkatan kedua. Harta selanjutnya Walin memeriksa yang dimana harta kali ini merupakan sebuah lukisan dari dataran gunung dan juga sungai. Yang harta tirai lukisan ini Walin mengetahui kalau harta lukisan ini merupakan sebuah harta tiruan pada lukisan asli dari dataran gunung dan juga sungai yang merupakan salah satu harta celestial tingkatan tertinggi. Walaupun harta ini merupakan tiruan, tetapi Walin tetap dibuat kagum karena harta ini sebelumnya mampu untuk menahan serangan satu jari penuh dari jari dewa kuno Mugezer. Tetapi sayangnya juga akibat kejadian itu membuat harta dari lukisan gunung dan juga sungai ini mengalami kerusakan berat. Walin berniat untuk mengambil kesempatan di masa depan nanti. Jika ia bisa memperbaikinya, maka Walin akan memperbaikinya. Setelahnya, harta selanjutnya merupakan mahkota Kaisar Fana, yang di sana Walin melihat harta ini memiliki sebuah keunikan tersendiri karena sebelumnya Walin telah melihat kalau harta dari Kaisar Fana ini telah digunakan oleh Tanglan untuk menghadapi serangan jari dewa kunonya Mugezer, tetapi efek dari serangan jari dewa kuno Mugezer tidak memberikan bekas goresan kepada harta mahkota Kaisar Fana, yang di sana Walin juga melihat pada harta mahkota tersebut memiliki 5 esensi dari kekuatan 5 elemen. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja harta dari mahkota Kaisar Fana memeriksa tubuhnya Walin, yang ternyata harta tersebut mengincar satu bunga pada tubuhnya Walin, yang dimana bunga itu merupakan bunga warisan dari Hongdie. Dan hal ini pun semakin membuat Walin bingung kenapa harta mahkota ini terhubung dengan bunga tersebut, yang membuat Walin pun curiga apakah Hongdie ada hubungannya dengan mahkota Kaisar Fana. Dan juga Walin teringat kalau Tanglan dalam penyempurnaan dari harta Kaisar Fana ini ia menggunakan jiwa-jiwa dari para kaisar dunia Fana sampai 9.999 kaisar Fana, dan apa hubungannya dengan 5 elemen yang berada di mahkota ini. Walin sadar kalau mahkota ini memiliki sejarah yang sangat dalam, bahkan ingatan dari dewa kuno Tausen tidak memiliki banyak informasi mengenai harta dari mahkota Kaisar Fana ini. Dan setelah memeriksa harta-harta tersebut, Walin pun menunggu mutiara Tianinya menyelesaikan penyerapan dari esensi tulang Mugezer. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, akhirnya mutiara Tianinya Walin berhasil menyerap esensi logam dari Mugezer, yang hal ini pun membuat Walin sangat bersemangat karena ia sudah sangat lama sekali ingin melihat apa rahasia di balik dari mutiara Tianinya ini, karena selama jalan kultivasinya yang telah ia tempuh kurang lebih 1000 tahun, mutiara Tiani ini selalu bersamanya. Tetapi Walin tidak tahu banyak informasi apa yang disimpan oleh mutiara Tiani ini. Singkat cerita, mutiara Tiani pada akhirnya telah berhasil untuk disempurnakan, dan di saat Walin mencoba untuk meraih mutiara tersebut, tiba-tiba saja mutiara itu terbang ke atas udara, dan setelah itu mutiara Tiani memunculkan bayangan gerbang raksasa yang di sana membuat Walin kaget, dan setelah itu tiba-tiba saja gerbang itu memberikan tekanan besar kepada Walin untuk membuat Walin tunduk kepada ia. Dan mencoba untuk menggoyahkan hati daunnya Walin, tetapi Walin mencoba untuk melawannya, yang pada akhirnya Walin mampu untuk melawan tekanan tersebut dengan Walin menyerang gerbang itu, dan setelahnya juga tekanan menghilang.
通天举臂。 Tetapi setelah itu muncul sebuah tangan raksasa dari gerbang tersebut, yang di sana awalnya Wali mengira kalau tangan itu berasal dari dewa kuno, tetapi setelah Wali lihat tangan tersebut bukan berasal dari dewa kuno, tetapi Wali sadar kalau tangan itu merupakan sebuah larangan yang menjaga gerbang tersebut. Tetapi ekspektasi Walin kepada Mutiara Tiani ini sudah melampaui dengan apa yang ia pikirkan, karena Walin tak menyangka kalau Mutiara Tiani akan bisa untuk menimbulkan efek sebesar ini. Walin mencoba untuk mengetes kekuatan dari tangan tersebut, yaitu dengan Walin menggunakan tulang Mugezer sebagai bahan percobaan, yang tulang Mugezer dilemparkan ke arah tangan raksasa itu. Dengan hanya sekali genggaman, tangan raksasa itu mampu untuk menghancurkan tulang Mugezer. Hal ini semakin membuat Walin tak percaya, karena tulang Mugezer sendiri merupakan makhluk yang setingkat dengan ranah tingkatan kedua, tetapi tulang itu dapat dihancurkan tanpa adanya beban. Dan setelah itu tiba-tiba saja tangan raksasa menghilang dan Mutiara Tiani kembali tenang. Tetapi di saat Walin ingin mengambil Mutiara Tiani kembali, tiba-tiba saja mutiara tersebut pergi meninggalkan Walin. Walin dengan segera mengikuti Mutiara Tiani, yang sampai pada akhirnya Mutiara Tiani membawa Walin ke sebuah tempat yang berupa sebuah kolam petir, dan setelah itu Mutiara Tiani berhenti bergerak dan Walin mengambil kembali mutiara tersebut. Dan di sana Wali mengetes kolam petir tersebut juga menggunakan binatang gunturnya, tetapi binatang gunturnya Walin seketika dibuat ketakutan dengan esensi guntur yang berada di kolam petir itu, membuat Walin sadar kalau kolam petir ini memiliki kandungan guntur yang lebih kuat daripada planet guntur sebelumnya. Walin pun mencoba untuk memeriksa kolam guntur tersebut, yang di sana Li Guo ketakutan meminta kepada Walin untuk tidak membawanya dan membiarkan dirinya menunggu di luar bersama dengan boneka celestialnya Walin. Tapi Walin tidak merespon Li Guo. Walin pun mendekati kolam guntur itu, yang semakin Walin melangkah memasuki kolam guntur itu, Walin merasakan kekuatan guntur yang semakin kuat. Tetapi Walin juga menganggap kolam guntur ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk bisa melatih elemen gunturnya. Tetapi Walin juga berpikir mungkin Mutiara Tiani mengantarkan dirinya ke kolam guntur ini untuk mengekstrakan esensi guntur pada kolam guntur ini ke dalam Mutiara Tiani, dan Walin mencoba untuk melakukan hal tersebut, yang juga memunculkan kekuatan dari energi asal. Dan setelah itu tiba-tiba saja gerbang dari Mutiara Tiani kembali muncul, dan tangan raksasa juga ikut muncul dengan ia mengincar lagi kepada Walin. Tetapi di saat tangan raksasa mendekati Walin, kekuatan guntur yang berada di kolam guntur itu menghentikan pergerakan dari tangan raksasa, seperti tangan raksasa itu yang berhenti bergerak. Dan di sana Walin melihat adanya sebuah celah yang bisa ia lewati, dan dari sana juga Walin melihat adanya pintu yang sedikit terbuka di balik dari gerbang tersebut, dan Walin pun masuk ke dalam gerbang itu untuk melihat apa yang berada di dalam dari gerbang Mutiara Tiani tersebut. Setelah Walin masuk ke dalam gerbang itu, Walin berpindah tempat di dalam dunia dari Mutiara Tiani, yang di sana juga Walin tiba-tiba saja mendapatkan sebuah serangan cahaya, yang serangan cahaya tersebut langsung mengekang Walin, membuat Walin tidak bisa bergerak. Dan setelahnya juga adanya suara yang bertanya kepada Walin apakah Walin mengerti apa itu Tao, dan Walin menjawab kalau ia tidak tahu, dan suara itu kembali lanjut dengan memberikan kesempatan kepada Walin untuk mencari tahu apa itu Tao. Dan setelah itu Walin masuk ke dalam pembelajaran dari dunia Mutiara Tiani, yang di sana suara menjelaskan kepada Walin bahwasanya kehidupan, kematian dan juga reinkarnasi itu merupakan Tao. Dan penjelasan terus berlanjut mengenai kehidupan yang luas seperti pegunungan, kehidupan makhluk hidup dan juga lainnya, dan sekaligus kembali menjelaskan mengenai Tao yang berasal dari segala sesuatu seperti hidup dan kematian, sebab akibat dan juga reinkarnasi. Sekaligus juga suara-suara itu memberikan pertanyaan kepada Walin mengenai jalannya kehidupan dunia, yaitu adanya kehidupan dunia dan juga adanya kehancuran.
Intinya suara-suara ini tidak memberikan penjelasan jelas kepada Walin mengenai apa itu Tao, tetapi dengan memberikan pertanyaan kepada Walin untuk bisa membuat Walin menjawabnya sendiri agar pemahaman Walin bisa mendalam, yang dimana intinya pemahaman Tao ini merupakan jalan kultivasi tingkatan ketiga, yaitu jalan kultivasi yang telah dianggap menghilang. Bahkan sekelas Tianyunzi saja ia tidak mengetahuinya, dan di sini Walin mendapatkan penjelasan tersebut dari dalam gerbang Mutiara Tiani tersebut. Tetapi setelah itu Walin dikeluarkan dari gerbang dunia Mutiara Tiani, dan di sana Walin dibuat sangat kaget karena di sana ia melihat adanya sosok raksasa di balik dari gerbang tersebut. Tetapi Walin tidak mengenali siapa sosok tersebut, tetapi jika kita lihat sosok tersebut mirip sekali dengan Walin. Tapi apakah itu Walin ataupun bukan, sayangnya setelah itu cerita bersambung. Yang pada cerita kali ini intinya Walin mendapatkan sebuah pengetahuan baru mengenai jalan kultivasi tingkatan ketiga yang berasal dari pemahaman Tao. Yang dengan hal ini Walin telah mendapatkan kunci besar untuk bisa mencapai tingkatan kultivasi ketiga yang bahkan tidak dimiliki oleh para monster tua dari Tianyu Star, yaitu seperti Tianyunzi ataupun Ling Tianhuo. Tetapi masih misteriusnya belum diketahui sebenarnya siapa sosok hitam yang muncul di balik dari gerbang Mutiara Tiani tersebut, dan mungkin kita akan mendapatkan jawabannya untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi, hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 但只要有此宝在手，